Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Andini, Vanessa Faradila Sari, Farah Aulia Riza, Laras Putri Nur Aini, dan saya sendiri Revi Meshita Anggraini. Di sini kami akan melakukan presentasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andesaji Bejo Santoso, MT PhD. Jadi di sini kami akan membahas mengenai elemen-elemen dalam maqasid syariah. Salah satu elemen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai menjaga keturunan. Elemen atau pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana agar saudara mendapatkan jodoh yang sesuai dengan tuntutan agama. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, jawabannya adalah dalam menentukan jodoh tentunya kita tidak boleh sembarangan, karena jika sudah terikat dalam status pernikahan, maka artinya dialah yang akan menemani kita sampai kapanpun. Jadi bagi seorang wanita, maka hendaklah memilih suami yang bisa menjadi imam yang baik dan membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi seorang pria, maka pilihlah wanita yang baik dan juga patuh. Dalam ajaran agama Islam, kita bisa meniru cara Rasulullah SAW dalam menentukan pasangan hidupnya. Menurut hadis riwayat Muslim, dalam menentukan pasangan hidup kita perlu memperhatikan 4 aspek. Yang pertama adalah kekayaan. Yang kedua adalah keturunan. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, yaitu nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku. Aspek selanjutnya yaitu paras. Memilih pasangan berdasarkan paras tidak ada salahnya, sebab seseorang yang memiliki paras yang bagus tentu akan memberikan ketenangan dan senang untuk dipandang. Aspek yang keempat yaitu agama. Ketika ketiga hal di atas tidak bisa didapatkan, maka kita harus mencari pasangan yang selalu memperhatikan agamanya, sebab harta, keturunan, dan juga paras bukanlah suatu jaminan untuk kebahagiaan, tapi agama bisa menjadi pegangan yang kokoh untuk menggapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat, seperti yang telah difirmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Lalu pada elemen atau pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana agar keluarga Anda bahagia. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu keluarga merupakan tempat untuk mencurahkan keluh kesah setiap anggotanya. Cara agar keluarga tetap bahagia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah saling menjaga ibadah. Yang ketiga, saling mencurahkan perhatian. Yang keempat, saling menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Yang kelima, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya. Yang keenam adalah bersabar satu sama lain. Yang ketujuh adalah menjadikan sebuah kesalahan itu sebagai pembelajaran. Yang kedelapan adalah saling terbuka satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Elemen atau pertanyaan 3, sampai seberapa besar pengertian atau kerjasama tolong-menolong di keluarga Anda? Bagaimana cara meningkatkan kerjasama tolong-menolong di antara keluarga, saudara, atau masyarakat Anda? Jawabannya, kerjasama tolong-menolong merupakan bagian dari etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan. Etika sosial atau budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling menolong, saling mencintai di antara sesama manusia dan warga negara. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Adapun cara untuk meningkatkan rasa kerjasama dan tolong menolong dalam lingkungan keluarga yaitu dengan dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Dalam kehidupan berkeluarga, kita harus dapat memberikan pemahaman terhadap anggota keluarga yang lain tentang apa itu kerjasama dan gotong royong, bagaimana penerapannya di lingkungan keluarga, dan apa saja bentuk-bentuk penerapan dari sikap kerjasama dan tolong-menolong tersebut. Elemen atau pertanyaan 4. Seberapa banyak anggota saudara yang mengalami moralitas yang berupa seks bebas, judi, pemabuk, dan lain-lain? Bagaimana strategi saudara agar tidak terlibat penyakit masyarakat? Jawabannya yaitu, dalam terminologi Islam, pengertian moral dapat disamakan dengan pengertian akhlak. Dan dalam bahasa Indonesia, moral dan akhlak maksudnya sama, dengan budi pekerti atau kesusilaan. Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwanya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Asy-Syam ayat 9-10. Cara agar tidak terjerumus dalam tindakan moralitas yaitu, yang pertama, memilih dengan siapa kita akan berteman. Yang kedua, meningkatkan iman dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhi sifat konsumerisme dan materialisme. Yang keempat, selalu menjaga keharmonisan. Dan yang kelima, selalu menyibukkan diri dengan kegiatan positif dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pertanyaan kelima,
Sampai seberapa besar keluarga saudara mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan? Bagaimana agar keluarga Anda dapat mengadakan kajian-kajian agama secara rutin, baik hanya di antara anggota keluarga maupun diikuti orang lain atau keluarga lain? Jawab: kegiatan keagamaan merupakan semua aktivitas yang berkaitan dengan agama. Kegiatan keagamaan dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kegiatan keagamaan dengan keluarga: 1. Sholat berjamaah bersama keluarga di rumah. 2. Membaca Al-Quran bersama keluarga di rumah. 3. Buka puasa bersama keluarga. 4. Merayakan hari besar agama bersama keluarga. Contoh kegiatan keagamaan dengan orang di sekitar rumah: sholat berjamaah di masjid, tadarusan bersama di masjid, sholat tarawih di masjid, ibadah kurban, beramal, dan mengikuti ceramah di masjid. Cara agar tetap menjalankan kegiatan keagamaan secara rutin, yaitu dengan cara pertama, adanya niat dalam diri kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut. Yang kedua, menjadikan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut sebagai suatu kebiasaan yang harus dilakukan. Bagaimana tingkat penghormatan keluarga Anda terhadap orang tua? Bagaimana agar saudara tidak termasuk orang yang durhaka kepada orang tua? Alasan seorang anak atau seorang manusia harus menghormati kedua orang tua mereka, yaitu ayah dan ibu, adalah karena orang tua merupakan orang yang paling berjasa bagi kehidupan seseorang. Jasa kedua orang tua tidak dapat dibalas dengan harta atau materi apapun. Oleh karena itu, kita wajib membalasnya dengan patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Perilaku berbakti kepada kedua orang tua dikenal juga dengan istilah perilaku birrul walidin. Adapun alasan lain menghormati orang tua agar anak tidak durhaka, yaitu 1. Tidak berkata kasar kepada orang tua. Yang kedua, tidak meninggalkan suara atau berkata kasar ketika berbicara dengan orang tua. Yang ketiga, selalu meminta izin dan persetujuan orang tua. Yang keempat, mengutamakan orang tua dalam urusan dunia dan akhirat. Yang kelima, meminta maaf kepada orang tua ketika melakukan kesalahan. Yang keenam, tidak menghakimi orang tua dan selalu berterima kasih kepada kedua orang tua. Elemen atau pertanyaan 7. Adakah dari keluarga Anda atau Anda yang menghafal Al-Quran? Dan bagaimana agar saudara minat kegiatan menghafal Al-Quran, baik seluruhnya atau sebagian-sebagian? Jawabannya, Al-Quran adalah kalam Allah yang berupa mukjizat melalui malaikat Jibril dengan perantara Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada manusia. Membaca dan menghafal Al-Quran merupakan suatu tradisi yang terus dilakukan dari zaman ke zaman sampai sekarang ini setelah sholat maghrib. Cara agar dapat meningkatkan minat dalam menghafal Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa ketertarikan menghafal Al-Quran dalam diri sendiri dengan rajin membaca Al-Quran minimal sehari 1 ayat. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dengan meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menumbuhkan rasa semangat dengan memberikan target dan reward kepada diri sendiri dalam menghafal Al-Quran. Keempat, menentukan persentase hafalan setiap hari dan harus dilakukan dengan istiqomah. Dan yang kelima, berguru pada orang yang soleh, serta selalu memberi motivasi dan nasihat. Selain itu, adanya lingkungan yang mendukung juga membantu kita untuk meningkatkan minat dalam menghafal Al-Quran.